Selamat siang untuk kita semuanya. Kita ada dua sesi penjelasan dari saya, kedua sesi tanya jawab. Karena ini program dadakan, kita nggak tahu bakal ada kehadiran mahasiswa-mahasiswi dari Dharma Aku. Ya, terima kasih. Saya Hamdan, mewakili PKM Masjid Raya Al-Masjid Medan, mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para mahasiswa-mahasiswi berkenan hadir ke masjid kami ini. Ya, mungkin apa programnya saya tidak tahu, apakah sejarah atau Ustaz itu namanya. Apapun itu, semoga pertemuan ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Ya. Baik, masjid ini didirikan oleh Sultan Delhi, Sultan yang ke-9 daripada Kesultanan Delhi, yaitu Sultan Mahmud Ar-Rasyid Al-Qasar. Beliau adalah Sultan generasi ke-9 daripada Kesultanan Delhi. Jadi masjid ini sebelum dibangunnya, beliau sudah membangun beberapa masjid yang ada di daerah kekuasaan Kesultanan pada masa itu. Salah satu contohnya Masjid Osmani di daerah Dabuan. Nah, itu masjid lebih tua daripada Masjid Raya Al-Masjid ini. Tetapi kenapa masjid ini lebih terkenal dan menjadi ikon? Nah, inilah artinya sebabnya masjid ini menjadi ikon Kota Medan, yaitu di bidang arsitekturnya. Kelebihan daripada masjid ini di bidang arsitekturnya dan tempat yang strategis. Tempat ini sangat strategis untuk diakses oleh masyarakat luas. Dari manapun kalian datang, angkutannya itu pasti ada melintas di masjid ini. Contoh dari Terminal Amplas ada angkutan melintas di sini. Dari Pinang Baris juga ada, walaupun sedikit jalan dari Istana Maimun kemari. Dan dari Padang Bulan juga ada yang melintas di sini. Dari Belawan juga ada melintas. Jadi sehingga masjid ini dia menjadi terkenal karena dari mulut ke mulut. Kalau sekarang kan medsos di upload, lantas di share. Nah, kalau zaman dulu dari mulut ke mulut, artinya masyarakat yang melintas ke masjid, dia bercerita kepada orang-orang di kampungnya, bahwasanya tadi dia lewat Masjid Raya. Kalau dulu ini masjid, orang lebih kenalnya Masjid Raya aja. Al-Masjidnya nama sebenarnya itu hilang. Mungkin sekarang juga di masyarakat sebagiannya begitu juga. Mereka lebih mengenalnya Masjid Raya. Tapi nama yang sebenarnya itu Al-Masjid. Al-Masjid itu semacam doa para sultan dan ulama pada masa itu. Itu makna Al-Masjid itu terpelihara atau suci. Dengan harapan sering beribadah ke masjid, insya Allah kita terpelihara daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau sudah terpelihara, maka kita akan menjadi hati yang suci. Nah, itu harapan. Kenapa masjid ini diberi nama Al-Masjid. Jadi para ulama dan sultan pada masa itu berharap masyarakat yang beribadah menjadi orang yang terpelihara dan menjadi orang yang suci. Jadi tujuan pembangunan masjid yaitu satu, tempat ibadah buat umat Islam, ya, 5 waktu yang wajib sehari semalam. Dan masjid ini dijadikan pusat pendidikan agama Islam pada masa kesultanan. Jadi sultan pada masa itu menyiapkan masjid dan menyiapkan para guru dan ulama pada masa itu untuk mengajar di masjid ini untuk perkembangan agama Islam khususnya di Kota Medan. Ya, jadi para guru dan ulama pada masa itu mereka kehidupannya dijamin oleh sultan. Ya, tempat tinggal diberikan, gaji yang layak diberikan,
sehingga mereka tidak lagi memikirkan mencari uang samping. Kalau sekarang kan masih banyak guru-guru kita ya habis mengajar harus mencari sampingan lagi untuk kehidupan pribadinya. Nah, kalau zaman kesultanan mereka dipenuhi seluruh kehidupannya, yaitu dari mulai tempat tinggal, rumah, tanah diberi oleh sultan, dan ekonominya ditopang oleh sultan. Jadi mereka tentram untuk mengajar, tidak berpikir hal-hal yang lain. Mereka fokus pada keilmuannya masing-masing, mendalami ilmunya masing-masing, dan mengajarkannya kepada masyarakat. Karena tujuan sultan ingin mencerdaskan masyarakat muslim dalam hal keagamaan. Jadi mereka ingin muslim itu tidak hanya muslim generasi muslim, mungkin karena kakeknya atau ayahnya muslim, dia muslim. Jadi sultan tidak ingin begitu. Dia ingin masyarakat muslim itu paham dengan ajaran agamanya, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, ya, bagaimana sholat jenazah. Jadi itu diajarkan di sini supaya masyarakatnya itu paham tentang agamanya sendiri. Jadi tidak hanya menjadi Islam KTP kalau kita bilang sekarang. Jadi mereka itu paham dengan apa yang dianut agama apa, ajarannya bagaimana, dia paham. Jadi itu tujuan pembangunan masjid.